Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan solehah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Manusia perlu bernafas untuk memperoleh oksigen yang digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Ketika bernafas, kita menghirup dan menghembuskan udara. Udara yang kita perlukan untuk bernafas adalah udara yang bersih. Menurutmu, lingkungan manakah yang memiliki udara yang bersih? Apa yang terjadi jika kita menghirup udara di lingkungan kotor? Gangguan pernafasan apa saja yang mungkin terjadi jika kita menghirup udara kotor? Kali ini kita akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia. Dalam keadaan normal, kita menghirup dan menghembuskan udara kira-kira sebanyak 500 mili. Dalam keadaan tertentu, misalnya ketika sedang dan setelah berolahraga, kita menghirup dan menghembuskan udara lebih banyak, yaitu sekitar 1500 mili. Tahukah kamu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pernafasan? Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia. Faktor fisik. Pernafasan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor fisiknya. Contoh faktor fisik manusia antara lain umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Faktor-faktor fisik tersebut menentukan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah banyaknya inspirasi dan ekspirasi udara pernafasan pada manusia yang dilakukan setiap menit. Frekuensi pernafasan anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Umumnya, frekuensi pernafasan pada anak-anak lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu, frekuensi pernafasan pada anak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini karena laki-laki cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak daripada perempuan, sehingga oksigen yang diperlukan pun semakin banyak. Suhu tubuh juga berhubungan erat dengan frekuensi pernafasan. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, semakin banyak energi yang diperlukan, kebutuhan akan oksigen pun meningkat. Posisi tubuh juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap frekuensi pernafasan. Seseorang yang sedang berdiri, frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi daripada seseorang yang sedang berbaring. Hal itu terjadi karena ketika kita berdiri, otot di dalam tubuh akan lebih sering mengalami kontraksi, sehingga tubuh memerlukan oksigen lebih banyak. Faktor emosi. Emosi seseorang juga mempengaruhi pernafasan. Seseorang yang sedang marah, frekuensi pernafasannya akan cenderung lebih tinggi dibanding seseorang yang kondisi emosinya stabil atau normal. Nah, kita tadi telah mengetahui berbagai hal yang mempengaruhi pernafasan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam gangguan pada pernafasan. Atau TBC adalah penyakit yang menyerang paru-paru disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa menyebar melalui batuk atau bersin. Percikan dahak dan air liur yang terbawa udara adalah media penularannya. Gejala dari TBC ini adalah batuk berdahak disertai darah, nyeri di bagian dada, dan sering mengalami demam pada saat petang hari. Bronkitis adalah infeksi pada sistem saluran pernafasan utama paru-paru yang menyebabkan gangguan pernafasan. Penyebabnya adalah alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat-zat kimia. Gejalanya batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Pneumonia atau paru-paru basah adalah penyakit pada paru-paru diakibatkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Oleh karena itu, paru-paru kita mengalami peradangan terutama di bagian alveolus. Gejalanya yaitu sulit bernafas, batuk disertai dahak, dan dada terasa sakit.
Influenza atau flu merupakan penyakit yang mudah menular ke orang lain, terutama pada 3-4 hari pertama setelah penderita terinfeksi. Influenza ini disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Penyakit menular melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita flu ketika batuk atau bersin. Flu burung merupakan flu yang ditularkan burung ke manusia. Dalam dunia medis disebut juga avian influenza yang disebabkan oleh virus H5N1. Penyakit ini berbahaya dan dapat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Gejala dari penyakit ini yaitu demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Nah, itu tadi macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Oleh karena itu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mulai sekarang kita jaga kesehatan ya, agar terhindar dari penyakit. Oke soleh-soleha, selanjutnya kita akan membahas tentang properti yang digunakan dalam tari. Properti merupakan salah satu unsur dalam tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu tarian. Fungsi properti tari antara lain untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan serta makna pada suatu tarian. Properti tari yang digunakan bermacam-macam tergantung pada penata tari. Nah, apa saja unsur pendukung tari? Yang pertama, ada musik, iringan tari, tata rias, panggung, dan tata busana. Dasar pemilihan suatu properti untuk menari. Yang pertama, tidak merubah makna atau tetap menggambarkan makna tarian. Kedua, memperkuat makna tersirat dari tari tersebut. Ketiga, mendukung tema yang ditampilkan. Keempat, tari serimpi. Tari serimpi adalah tarian klasik dari Yogyakarta. Tarian ini ditampilkan oleh penari wanita yang cantik dan anggun. Kata serimpi berarti 4. Properti yang digunakan adalah jebeng, cundrik atau keris kecil, pistol, jemparing, dan tombak pendek. Selanjutnya, tari piring. Tari piring adalah tari tradisional dari Minangkabau yang berasal dari Sumatera. Tarian ini menggunakan piring sebagai properti utamanya. Selanjutnya, tari jaipong. Tari jaipong ini tarian tradisional Sunda, Karawang, dan Jawa Barat yang sangat populer di Indonesia. Properti yang dipakai yaitu sampur dan selendang. Untuk selanjutnya, di sini ada tabel tarian daerah dan properti tarinya. Bisa kalian baca ya. Gimana? Sudahkah kalian mendapatkan ilmu yang baru? Nah, sekarang saatnya untuk latihan. Kerjakan Ayo Berlatih halaman 42 dan Ayo Berlatih halaman 48 sampai 49. Tetap semangat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.